semuanya. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Amin. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk semua kebaikan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang ayam, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang
Dengan darah kau tebus dosaku, dengan kuasa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Anakku, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan kuasamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan kuasamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil pengabdian hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Panggil namanya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Mari angkat tangan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, engkau Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 berseru.
Yesus. Amin. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah. Jemaat saja, Yesus, 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 Yesus. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil. Amin. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari boleh angkat tanganmu bersama-sama, katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sang tetap setia, tetap percaya Tuhan setia. Boleh jemaat saja. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. One more time. Segala perkara di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku
Kau selalu setia Tuhan. Amin. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau selalu setia Tuhan. Amin. Tuhan setia. Kau selalu setia Tuhan. Amin. Amin. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala
Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas semua yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sepanjang umur kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, kebaikan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudaraku, biar kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian ini, kita boleh merenungkan betapa Tuhan itu sangat baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Sekalipun hari ini kita punya masalah, punya persoalan, keadaan kita tidak baik, tetapi Tuhan itu tetap baik. Maka itu biarlah di dalam pujian kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Engkau baik. Apapun keadaanku saat ini enggak baik, tetap Engkau Tuhan yang baik. Aku tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Semua baik, sungguh Tuhan baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan Tuhan berbicaralah kepada kami, apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu itu mengubahkan kehidupan kami. Memberikan kami kemenangan. Memberikan kami kesembuhan, pemulihan. Dan Tuhan urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu setia. Sekalipun kita enggak setia, Dia tetap setia. Sekalipun kita enggak mengasihi Dia, Dia tetap mengasihi Dia. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan, di mana dicatat di kitab Ayub, saudaraku.
Di mana di kitab Ayub, saudaraku, situ dituliskan tentang seorang yang bernama Ayub, saudaraku. Dan di firman Tuhan itu dikatakan tentang Ayub. Di Ayub pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan sekali lagi, saya ingin saudaraku membacakannya, dikatakan di mana tentang Ayub ini. Dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub, saudaraku, dia diberikan oleh Tuhan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ayat ketiga dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budaknya dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku, lihat. Di firman Tuhan dikatakan di mana Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka itu Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan memberikan dia, saudaraku, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, Tuhan membuat semakin berhasil. Bahkan dicatat di Alkitab, dikatakan dia adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, betapa Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan yang benar-benar mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan mengasihi orang yang takut akan dia. Yang mencari selalu, saudaraku, hatinya Tuhan. Dan itu yang dilakukan Ayub. Di mana dikatakan di kitab Ayub tadi, dia orang yang saleh. Di terjemahan bahasa Indonesia, saudaraku, tentang saleh itu dikatakan memiliki pengertian, yaitu adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi Ayub ini adalah orang yang benar-benar, saudaraku, selalu merindukan dan selalu mencari Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia taat. Bahkan dikatakan di firman Tuhan kita bisa lihat. Di mana dikatakan ayat 4, anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Tetapi ayat 5 dikatakan dengan luar biasa, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Esok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ayub senantiasa, saudaraku, dia beribadah mencari Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia selalu membangun mezbah. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Maka itu, Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Bahkan Tuhan sangat bangga sama Ayub. Kalau saudara baca, saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat sampai Tuhan bangga sama Ayub. Lihat Tuhan sangat bangga kepada Ayub. Maka itu Tuhan memberkati Ayub, mempercayakan begitu banyak, saudaraku, berkat yang berlimpah-limpah. Karena apa? Karena Ayub adalah orang yang saleh.
jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi, kalau kita ingin kita boleh mengalami berkat Tuhan di dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang saleh. Orang yang selalu, saudaraku, taat untuk beribadah. Itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk selalu mencari Tuhan, beribadah kepadanya. Memberikan waktu untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Saudaraku, beribadah itu adalah sebuah ungkapan, saudaraku, rasa hormat kita. Saudaraku, rasa kasih, cinta kita, bahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan terlalu baik, menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Bahkan menyelamatkan kita. Itulah, saudaraku, yang dikatakan ibadah adalah ungkapan rasa hormat kita, kasih, cinta kita, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui ibadah itulah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudaraku kita beribadah, kita akan mengenal apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan mengarahkan kita, memimpin kita. Karena dalam kehidupan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Kalau kita nggak mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, kita bisa menyeleweng ke kiri, ke kanan. Maka itu dalam ibadah itu, saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin luruskan di dalam jalan kehidupan kita. Kalau kita lagi mulai menyeleweng ke kiri, ke kanan, Tuhan ingat kembali. Tuhan ingin kita berjalan di dalam kehendaknya, dalam kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ibadah kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Itulah, saudaraku, ketika kita mengagungkan Tuhan, kita meninggikan Dia bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, kita akan memperoleh kekuatan. Amin. Kita nggak akan pernah takut akan hari esok, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Keadaan dunia hari-hari membuat kita takut. Peperangan yang terjadi hari-hari membuat kita takut. Membuat kita pesimis untuk melihat ke depan. Kita mulai takut akan goncangan terjadi dalam hal ekonomi. Kita takut akan bisnis kita. Kita takut akan masa depan anak-anak kita. Kita takut, saudaraku, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sepertinya semuanya menjadi gelap. Tetapi saya percaya ketika engkau menyembah Tuhan, engkau meninggikan Tuhan, engkau dalam hadirat Tuhan, engkau mendapatkan kekuatan, engkau mendapatkan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan sanggup melalui segala rintangan apapun. Saya percaya bersama Tuhan kita mendapatkan kekuatan, bahwa ada jaminan, ada hari esok, masa depan yang cerah buat orang yang selalu menyembah Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Jadi inilah waktu yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan pakai keadaan yang tidak baik ini untuk mengingatkan kita, untuk kita kembali kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi, sakit penyakit, kegagalan di dalam pekerjaan kita, dalam usaha, atau banyak masalah yang kita hadapi. Sebenarnya Tuhan juga pakai itu untuk mengingatkan kita, untuk kembali kepada Dia. Kadang-kadang kita lupa. Ketika kita diberkati, kita lupa siapa yang memberkati kita, siapa yang menjaga kita, siapa yang melindungi kita. Kita lupa. Kesenangan, kesuksesan membuat kita lupa siapa yang memberkati kita. Tapi lihat, Ayub tidak lupa. Maka itu Tuhan selalu mengasihi dia, mencurahkan berkat. Dia tetap, saudaraku, dikatakan dia menjadi orang yang salah, yang taat untuk beribadah. Dia jujur, dia hidup, saudaraku, seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang membuat Tuhan bangga dengan Ayub. Maka Tuhan gak tahan memberkati dia. Bukannya gak ada tantangan masalah dalam kehidupan Ayub. Ada. Tetapi dikatakan dia selalu membangun mezbah. Dia menyembah, dia menguduskan anak-anaknya. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga anak-anaknya. Hari-hari ini kita nggak bisa jaga anak-anak kita. Anak-anak kita bertumbuh di dalam dunia
yang pengaruhnya sangat luar biasa. Lihat hari-hari ini media sosial menawarkan banyak hal, saudara, yang bisa menyesatkan anak-anak kita. Menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Kita nggak bisa jaga mereka 24 jam. Ketika mereka mulai dewasa, kita nggak bisa jaga mereka. Yang perlu kita lakukan seperti Ayub. Kita harus bangun mesbah. Amin. Untuk apa? Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak kita. Pergaulan hari-hari ini sangat jahat. Saya lihat berita-berita bagaimana anak-anak hari-hari ini dengan mudahnya dipengaruhi dengan kejahatan. Dan akhirnya mereka terlibat dalam banyak hal. Terikat dengan narkoba, minuman keras. Dan akhirnya banyak mereka akhirnya bermasalah. Dengan hukum, mereka dihukum. Dan mereka menghadapi kehidupan yang hancur. Hari ini yang perlu kita lakukan, kita berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Menjagai keluarga kita. Kita beribadah itu sama saudaraku yang saya katakan tadi. Beribadah itu bisa, yang pertama kita membangun saudaraku persekutuan dengan Tuhan secara pribadi lewat saat teduh kita. Juga ibadah itu harus kita lakukan dengan kita beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan di dalam gerejanya seperti tempat ini. Kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita memperoleh kekuatan yang baru. Hari ini tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjaga bisnis kita, keluarga kita, kesehatan kita. Hanya dengan kita berlutut di hadapan Tuhan. Betul? Lihat penyakit hari-hari ini begitu banyak dan aneh-aneh semuanya. Kita nggak pernah nyangka waktu itu kalau COVID-19 itu akan ada. Nanti juga ada penyakit yang aneh pun banyak muncul. Kalau kita nggak jaga-jaga saudaraku di dalam hadirat Tuhan. Kita beribadah mencari Tuhan. Dengan mudahnya iblis akan masuk menghancurkan hidup kita. Hari ini perlindungan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Hari ini dunia dilanda ketakutan luar biasa. Maka itu saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudaraku, kita nggak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Ketika engkau beribadah di dalam gereja Tuhan. Ketika engkau ada di dalam gereja Tuhan. Engkau beribadah, disitulah kita boleh saling memperhatikan, saling menasihati. Amin. Kita boleh diingatkan, oh kita perlu ini berubah hidup kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kita saudaraku, kita bergaul di dalam ibadah. Kita saling mengenal satu dengan yang lain. Maka itu saya selalu merindukan. Dan saya selalu katakan bahwa reward gereja ini harus menjadi gereja keluarga. Kita harus sama-sama saling berbagi, saling menguatkan, saling memperhatikan. Dari kita semua adalah keluarga Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sepakat menjadi keluarga Tuhan, kita meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, hadiratnya akan turun. Amin. Dia akan melawat setiap kita. Tuhan akan menjumpai kita. Dia akan menjamah kita yang sakit disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Bahkan dia akan menolong kita dan mujizatnya akan kita alami. Saudara yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, rindukanlah Tuhan. Taatlah untuk selalu beribadah. Punya waktu setiap hari untuk beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Dan punyalah waktu untuk kita beribadah. Di dalam ibadah, di dalam bersama-sama, di dalam gereja Tuhan. Jadi apalagi nanti hari Minggu akan segera dimulai ibadah reward. Di hari Minggu kita bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Dan disitulah kita percaya ketika kita sepakat meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan lihat kuasa Tuhan yang dahsyat akan terjadi. Saya dengar begitu banyak kesaksian di tempat ini. Saya mendengar begitu banyak orang dipulihkan. Dijawab doanya, diberikan keturunan, dan banyak hal
sakit penyakit disembuhkan. Karena apa? Karena kita sepakat bersama-sama mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Bukan saya, bukan Pastor Jacqueline, bukan karena hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang melakukan itu. Tetapi ketika kita sepakat bersama-sama beribadah, disitulah kita menjamah hati Tuhan dan mujizat itu terjadi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau beribadah itu sungguh-sungguh, saudaraku, kita datang beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Dia, memuliakan Dia. Tinggalkan semua, saudaraku, pikiran-pikiran yang mengganggu saudara. Baik itu masalah apapun, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun sakit penyakit. Mulai saudaraku tinggalkan, fokus dengan Tuhan. Naikkan rasa syukurmu betapa Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau menjaga, melindungi. Dan selalu katakan Engkau Tuhan yang baik. Dan kau akan lihat apa yang Tuhan kerjakan, lakukan terhadap Ayub. Itu juga Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua dikatakan bahwa Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia menghargai Tuhan. Menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Menghargai apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Dan dia tidak akan mau melukai hati Tuhan. Dia akan selalu hidup dalam kekudusan, kesucian. Dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan kompromi lagi dengan dosa. Dia selalu berkata tidak terhadap dosa. Dia nggak abu-abu hidupnya. Dia tetap putih dan dia lurus jalannya. Barangkali dalam perjalanan kita ada gagal, ada barangkali kita bikin kesalahan. Kita harus cepat untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan dan mulai hidup kembali dalam kebenaran. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Di mana dikatakan di kitab Mazmur 34 ayat yang 10 dikatakan, Tuhan, takutlah akan Tuhan, hei orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Lihat, orang yang takut akan Tuhan gak kekurangan satu apapun. Ini firman Tuhan katakan. Ketika kau hidup dalam kebenaran, lurus. Dalam bisnis kau lurus berjalan bersama Tuhan. Orang katakan barangkali, kalau hidupmu jujur, engkau gak akan untung, engkau gak akan sukses. Tapi saya mau katakan, ketika kita mau hidup takut akan Tuhan, kita mau berusaha, kita mau melakukan semuanya itu dengan saudaraku, takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Seperti dikatakan jujur dalam apa yang kita kerjakan. Tuhan akan memberkati kita. Kita nggak akan pernah kekurangan. Buktinya Ayub. Ketika dia berusaha, dia saudaraku membangun usahanya. Dia dalam hidup takut akan Tuhan. Lihat, Tuhan tambahkan berlimpah-limpah. Amin. Itu janji Tuhan. Maka itu jangan pernah takut akan menghadapi kehidupan ini. Dalam kita menjalankan bisnis, dalam kita menjalankan usaha apapun. Jangan takut, kalau aku jujur aku rugi. Enggak. Tapi ketika kau takut akan Tuhan, kau hidup jujur melakukan semuanya. Tuhan katakan kau enggak kekurangan. Bahkan kau akan berkelimpahan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Anak-anak muda, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Teman-temanmu menawarkan hal-hal yang negatif. Barangkali ingin membawa engkau menjerumuskan engkau dalam skala yang tidak baik, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi katakan, aku mau hidup benar. Aku mau hidup kudus. Aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kau ditinggalkan teman-temanmu. Tapi suatu saat Tuhan akan buktikan. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan akan diberkati, sukses. Engkau akan lihat, kau akan memiliki masa depan yang cerah. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Maka itu Tuhan ingin kita hidup takut akan Tuhan. Hidup selalu dalam kekudusan kebenaran. Saya mengatakan hari ini, hanya Tuhan yang sanggup memberkati kita dengan kelimpahan yang luar biasa. Yang selanjutnya katakan Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan penuh dengan hikmat. Amin. Dia orang yang penuh dengan hikmat, dia dapat menyelesaikan masalahnya. Dia akan bisa melihat peluang. Dia akan melihat jalan keluar. Karena dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Maka itu hari ini, hanya hikmat daripada Tuhan yang membuat kita akan menjadi berhasil. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka orang buangan di Babel, tapi dia hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Maka Tuhan berikan mereka 10 kali lebih pandai daripada orang-orang pada zaman itu yang bersama-sama dia belajar. Tuhan mengangkat dia, memberikan dia keberhasilan, kesuksesan. Yusuf ketika dia tidak kompromi dengan dosa dan takut akan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat, dia bisa menyelesaikan masalah yang ada di Mesir. Di mana terjadi kelaparan yang besar. Bayangkan, dia hanya seorang budak, narapidana. Tapi lihat ketika dia takut akan Tuhan, dipenuhi hikmat yang luar biasa. Hari ini jangan pernah takut dengan persaingan dunia ini. Di dalam bisnis pekerjaan. Jangan takut hari ini goncangan yang terjadi. Tapi percayalah ketika kau libatkan Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan beri hikmat bagaimana engkau bisa membangun usahamu semakin besar. Tuhan memberkati engkau anak muda, Tuhan berikan engkau kepandaian yang luar biasa. Sehingga kau akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di masa depan. Cuma satu, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kepandaian dunia ini terbatas. Kepandaian dunia ini, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, akan menghancurkan kita. Lihat saya tadi baca, ada seorang yang terkaya, salah satu dulunya, orang terkaya di Asia. Akhirnya hari ini bangkrut habis. Dia hebat, dia punya kepandaian, diandalin kekuatan. Akhirnya apa yang dia kerjakan? Akhirnya semakin hari mulai menurun. Dan akhirnya hutangnya triliunan rupiah. Kau dikurskan. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau dipenuhi hikmat Tuhan, engkau semakin peka. Ada sesuatu yang akan terjadi. Engkau bisa antisipasi. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, engkau akan dipenuhi hikmat. Saya harus melakukan inovasi seperti ini. Saya mau katakan, Tuhan itu hebat. Saya katakan, Tuhan itu kreatif. Hari ini, libatkan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dikatakan juga di Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan akan dipenuhi kebahagiaan. Dia akan menikmati hidupnya. Sekalipun dalam keadaan gak baik. Tapi dia akan rasakan kebahagiaan, kedamaian. Betul? Lihat hari ini banyak orang memiliki segala sesuatu yang barangkali kalau kita lihat di wow. Sangat luar biasa kekayaan semuanya. Tapi dia gak ngalami kebahagiaan. Apa artinya semuanya? Saya ketemu ada satu orang dia punya segalanya. Wah, sukses, berhasil, memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi ketika dia ketemu saya, dia selalu berkata, saya takut. Saya takut akan masa depan saya bagaimana.
Padahal semua yang dimiliki itu bisa menjamin juga hari esoknya. Tapi hidupnya dipenuhi ketakutan akan hari esok. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kedamaian. Amin. Hanya Tuhan buat kita bahagia. Barangkali hari ini hidup kita pas-pasan. Tapi kedamaian sukacita daripada Tuhan itu membuat kita bisa menikmati. Amin. Makan nasi sama tempe seperti rasa stik. Bayangin. Betul Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan, itu akan membuat hidup kita itu benar-benar kita merasakan kenyamanan yang luar biasa dalam Tuhan. Saya ingat sekali, ketika saya mengembalakan sidang jemaat pertama-tama bersama istri saya. Di sebuah kota yang saya gembalakan adalah anak-anak muda. Kami harus menghidupi kehidupan kami dengan iman. Saya ingat sekali ketika istri saya hamil, hidup kita pas-pasan. Dokter katakan bahwa istri saya harus minum susu segala macam. Susunya mahal. Gak bisa, hidup kita benar-benar pas. Tapi saya selalu berkata sama istri saya ketika kita makan air putih dalam nama Yesus. Jadi susu yang menguatkan, saudaraku. Kehamilan istri saya, anak saya dalam kandungan. Kita makan, kita nikmati. Sekalipun keadaannya pas. Tapi damai sejahtera, sukacita Tuhan. Itu memberikan kesehatan buat anak saya. Bahkan akhirnya anak saya lahir dengan sempurna. Saya mau katakan hari ini, hidup ini bisa kita nikmati. Banyak orang katakan, aduh kalau aku bisa naik ini, aku bisa punya ini, aku bahagia. Belum tentu. Kalau kita gak hidup takut akan Tuhan. Amin. Lihat hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mereka bisa menikmati hidupnya. Sekalipun barangkali kita melihat, aduh hidupnya seperti pas-pasan. Tapi mereka bahagia. Mereka sukacita. Karena ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan iri dengan orang lain. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Jangan membandingkan dirimu, kenapa kok aku gak diberkati seperti dia. Gak usah. Syukurilah hari ini engkau dalam keadaan baik. Keadaan sehat. Betul kan? Bisa makan, bisa minum. Bisa menyekolahkan anak-anak. Syukurilah itu yang membuat engkau mengalami damai, sukacita dan kebahagiaan. Dan percayalah akan tiba saatnya firman Tuhan katakan. Anak cucu orang benar, dia akan perkasa di bumi. Dan orang benar akan diberkati. Orang yang hidupnya lurus dan benar. Bahkan harta kekayaan dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hiduplah takut akan Tuhan. Dunia seringkali menggoda kita. Untuk kita menjauh dari Tuhan. Membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena hari-hari ini membuat banyak orang ingin kaya. Ingin sukses secara instan. Maka itu melakukan hal-hal yang negatif, korupsi dan segala perbuatan jahat. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kesusahan, kesulitan yang luar biasa. Tapi hari ini syukurin apa yang kita punya. Amin. Nikmati. Maka dalam hidup saya selalu belajar untuk bersyukur. Setiap pagi saya bangun, saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Tuhan tahu segala kerinduanku. Tuhan tahu apa yang menjadi doaku. Tapi aku selalu bersyukur apa yang kau berikan hari ini. Aku mau menikmatinya. Aku mau menjalaninya. Dan Tuhan berikan damai sejahtera sukacita. Bahkan saya melihat bagaimana Tuhan memelihara sampai hari ini. Maka dikatakan Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Hari ini saudaraku firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ketika kita takut akan ada ketentraman, ada perlindungan. Dunia ini gak bisa memberikan perlindungan buat kita. Kejahatan di mana-mana terjadi. Kita mau keluar ada rasa takut. Kita takut akan terjadi sesuatu. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi, dijagain. Amin. Dia akan diarahkan. Dipimpin jalannya oleh Tuhan. Percaya itu Bapak Ibu Saudara. Saya selalu lihat di dalam kehidupan saya.
Saya selalu melihat bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata. Tuhan menjauhkan saya dari segala macam kejahatan. Saya ingat kerusuhan terjadi waktu tahun, saya lupa 98 atau berapa. Hari itu, saya ingat sekali sebelum terjadi. Saya tinggal di daerah saudaraku, di daerah Meruya. Tuhan katakan sama istri saya, balik ke Bandung. Saya bilang ngapain balik lagi ke Bandung? Anak-anak masih kecil. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan dan bilang, oke, kita ke Bandung. Waktu dalam perjalanan ke Bandung, saya lihat ada asap di mana-mana. Saya nggak tahu hari itu terjadi kerusuhan. Kami pergi, kita naik kereta api. Waktu itu nggak naik mobil, tapi naik kereta api. Itu banyak orang di situ. Akhirnya saya naik, saya sampai di Bandung. Saya ditelepon. Rumah yang saya tinggali dimasuki perusuh. Pembantu diikat. Bahkan dikatakan ditelanjangi. Lihat perlindungan Tuhan luar biasa. Menyertai kami sampai di Bandung. Tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Tuhan jaga lindungi hari ini. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan engkau kepekaan. Dengan suaranya. Maka itu hari ini, tinggallah selalu di dalam hadiratnya. Di dalam apa yang menjadi kehendaknya. Maka Tuhan akan memimpin langkah hidupmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan ingatkan. Jangan kau kerjakan ini. Nanti dulu, tunda dulu. Saya percaya. Karena Tuhan tahu akan sesuatu yang tidak baik terjadi. Tuhan akan arahkan hidup. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kehendaknya, kita akan melihat perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara yang rindukan hal ini terjadi dalam hidupan saudara. Hidup dalam takut akan Tuhan, jujur, saudaraku, saleh, dan menjauhi kejahatan. Maka kau akan lihat berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini, kalau engkau punya masalah, engkau punya namanya keadaan yang tidak baik, mulai koreksi. Apakah aku sudah tidak berjalan lagi dalam kehendak Tuhan? Aku mulai tidak berjalan dalam apa yang Tuhan inginkan. Kembali saudaraku. Katakan Tuhan ampuni aku. Aku mau hidup dalam kebenaran. Kalau hari-hari ini engkau gak punya waktu lagi dengan Tuhan karena kesibukan. Hari ini sudah perlu berubah. Katakan Tuhan aku mau punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Mau saat teduh aku mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubah keadaanmu. Amin. Jangan biarkan iblis melihat sebuah celah untuk dia masuk menghancurkan hidupmu. Kalau kau sehari ini mengalami sakit penyakit, sebenarnya Tuhan ingin bicara. Kalau memang engkau ada salah, minta ampun. Tapi kau katakan, oh aku semua udah baik dan benar. Nanti selanjutnya saya akan berbicara mengajarkan tentang bagaimana ketika Ayub menghadapi penderitaan. Tapi percayalah, semua yang Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan ingin berbicara kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Dia ingin mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian tadi. Semua baik, semua baik. Apapun keadaan kita tidak baik, tetap Tuhan baik. Kalau hari ini kita dalam keadaan baik, katakan kau tetap baik Tuhan. Amin. Aku mau mengasihi Engkau, aku mau mencintai Engkau, aku mau beribadah kepadamu, aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau menjauhi kejahatan dan aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh abad, sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Berbuat di dalam hidupku, sungguh abad, sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Kau baik Tuhan. Tuhan terlalu baik. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Dia setia sekalipun kita gak setia. Ketika kita meninggalkan dia, melupakan dia, dia gak pernah lupa sama kita. Dia terus memanggil kita. Dia selalu ngingetin kita. Kadang-kadang ketika masalah terjadi, diizinkan oleh Tuhan sebenarnya untuk mengingatkan kita, untuk kita kembali kepada kasih-Nya. Ketika kita sadari itu, kita bertobat kembali kepada Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Jangan keraskan hatimu. Tapi hari ini katakan, Tuhan ampuni aku kalau aku salah. Ampuni Tuhan kalau aku sombong. Mengandalkan kekuatanku, mengandalkan manusia. Hari ini aku bertobat Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Karena aku tahu besar anugerah kasih-Mu buat aku. Dan aku percaya ada pengampunan. Ada pemulihan. Ada kesembuhan. Ada masa depan yang Kau berikan dalam hidupku dan keluargaku. Juga atas kesehatan. Hari ini kalau Engkau menyadari hari ini, kembali sama Tuhan. Katakan, Kau baik banget Tuhan. Sangat baik, ampuni aku kalau aku menyakiti. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, Dia akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati engkau seperti Tuhan memberkati Ayub. Bahkan Tuhan katakan Dia akan bangga sama engkau ketika engkau berjalan sama Tuhan. Percaya saudaraku, malam ini malam mujizat. Amin. Tuhan akan lakukan mujizat itu terjadi. Ketika engkau berbalik kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku percaya. Aku mau hidup selaras dengan firman-Mu. Aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Aku percaya mujizat Tuhan akan kau alami. Saudara ingin mengalami mujizat Tuhan dan kau ingin mengalami pemulihan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, aku mau Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Aku mau hidup Tuhan di dalam rencana-Mu. Aku mau hidup Tuhan dalam apa yang jadi apa yang Kau mau. Saudaraku, Tuhan ingin memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan ingin memberkati engkau berlimpah-limpah. Hari ini kembali kepada Tuhan, katakan aku percaya kepada Engkau Tuhan. Saudara ingin mengalami kuasa mujizat Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri. Katakan, ini aku Tuhan. Aku ingin alami kuasa-Mu. Aku percaya bahwa mujizat-Mu itu masih ada. Dan aku percaya itu terjadi atas hidupku. Dalam nama Yesus, saudara ingin didoakan. Saudara bisa maju ke depan.
Ketika kita sepakat, kita akan alami kuasa mujizat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin didoakan. Mari puji Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari hamba Tuhan boleh berdoakan. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mencari, Kau merindukan. Aku percaya saat ini Kau akan nyatakan kuasa-Mu, pengampuan-Mu turun atas kami, kasih-Mu mengalir, mujizat-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Saya undang hamba Tuhan, teman-teman yang melayani, untuk boleh maju ke depan dan berdoa. Amin. Ibu Indri, Bu Febri, dan teman-teman yang lain, mari mulai bersama. Steffi, Bu Felix, semua mari berdoa. Amin. Kau jadi mari bersama-sama. Amin. Ibu Nei, Ibu Inge, Bu Engina, mari teman-teman untuk berdoa. Apa yang Elvira, mari maju ke depan untuk ikut mendoakan. Amin, amin. Sungguh teramat, Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat tanganmu bersama. Amin. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, kami percaya kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan mengalir tanpa batas, tanpa batas di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Engkau selalu baik. Amin. Mari teman-teman untuk bisa mendoakan. Ya, Ibu Inge, mari berdoa. Bu Valeri, Bu Elvira, boleh mendoakan. Amin. Febri, teman-teman, pray, pray. Amin, amin. Amin. Kuasa-Mu mengalir. Amin. Baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis, Tuhan. Kami ada di altar-Mu, Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Bapak Ibu boleh angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Jesus mighty name, Jesus mighty name. We pray, Lord, your goodness and mercy forever. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis seumur hidup kami. Kami berdoa di tempat ini, kuasa mengalir tanpa batas. Jesus mighty name, Jesus mighty name, Jesus mighty name. Kuasa-Mu
mengalir tanpa batas. Engkau sedang menguatkan setiap kami. Engkau sedang meneguhkan hati kami. Engkau sedang memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak ada batasnya. In Jesus mighty name. Kesembuhan, kekuatan, pengharapan yang baru Engkau berikan buat setiap kami. Shandara takaya ralabaya shandara. Dari depan sampai bagian belakang kuasa-Mu mengalir tanpa batas. In Jesus mighty name. Shandara takaya ralabaya shandara takaya ralala. Shandara takaya ralabaya shandara. Kami berdoa kekuatan Tuhan tidak akan pernah habis. Kemurahan Tuhan Engkau akan lihat every day, every hour. Engkau akan lihat kebaikan Tuhan yang seperti sungai, tidak pernah habis. I pray that will portion anointing upon you. Engkau akan menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa Yesus itu hidup. I pray your anointing, Lord, upon her forever. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Engkau akan melihat tangannya yang kuat ketika engkau tidak ada pengharapan. Sometimes, kadangkala ketika ketakutan datang, kegentaran datang, tangan Bapa selalu pegang, tangan Bapa selalu kuatkan. Dia selalu menepuk bahumu dan berkata, everything gonna be okay. Karena dia menjadi sumber. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Andarakaya Shandarakaya Ralabaya Shandara. Mari dimanapun Anda berada, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun, wherever you are. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amin. Amin. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu dimanapun Anda berada. Amin. Amin. In Jesus' mighty name. Kekuatan Tuhan tidak akan pernah ada batas. Tidak ada batas. Di dalam nama Yesus. Jesus' mighty name. Kuasa-Mu semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik. Aku berdoa, there is a power. Ada kekuatan kuasa Tuhan. When you call upon His name, pengharapanmu tidak akan pernah mati, Bu. Dia segala-galanya. Dia sumber di atas segala-galanya. I pray your love, your power, Lord, upon her. In Jesus' mighty name. Setiap jalan yang tertutup ataupun yang ditutup oleh orang terbuka jika Tuhan berjalan di depan. I speak bless and life. Seumur hidup engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Engkau akan lihat kemurahan Tuhan. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Kekuatan kuasa Tuhan mengangkat setiap ketakutan dan setiap gentar hati. Aku berdoa engkau tidak akan pernah takut lagi, Bu, karena Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku, pembangunan gereja lantai 36 ya sudah mulai Saudaraku rampung ya dari apa namanya apa yang di atas ini plafonnya sudah dipasang semuanya dan tinggal ada satu dari kemarin saya baru dapat kabar, jadi
tempat itu belum bisa dipakai kalau belum ada karpet. Jadi pihak APL di tempat ini tidak mengizinkan tempat itu bisa dipakai kalau belum ada karpet. Dan memang kita lagi membutuhkan karpet. Dan Bapak Ibu Saudaraku, harga karpet itu hampir 50 juta ya. Tapi saya percaya kalau kita sepakat berdoa, kita tetap sama-sama saudaraku, kita benar-benar bersama-sama ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya karpet itu sudah akan bisa tersedia dalam waktu dekat. Amin. Doakan juga untuk kursi. Sudah ada pembelian untuk 50 kursi, ada sisa 150. Tapi saya percaya semuanya Tuhan sediakan. Yuk sama-sama saudaraku kita lakukan sesuatu hanya buat Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan, nanti hari Minggu kita sudah bisa ibadah. Dan kita boleh sama-sama saudaraku lebih lagi punya waktu lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kita akan berdoa sekali lagi sebelum sambil kita saudaraku sudah memberikan persembahan, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan melimpah-limpah atas mereka. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu tidak pernah gagal atas hidup mereka. Diberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati kesehatan mereka. Dan anak cucu mereka hidup dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu sekali lagi. Betapa Tuhan Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mau hidup Tuhan seperti firman-Mu katakan. Kami mau jadi orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kami ingin hidup dalam berkat Tuhan. Kami akan melihat janji, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, kebahagiaan, perlindungan Tuhan turun atas kami. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan alami mujizat Tuhan dengan luar biasa. Pulanglah bawa kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama angkat tangan dan katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness